Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Anandasyah Putra, saya dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu peristiwa yang pernah terjadi ketika masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti yang kita tahu, sekarang Indonesia sedang rame-ramenya mempermasalahkan BBM naik ya, dan ternyata BBM naik itu pernah terjadi juga ketika masa jabatan Pak SBY, tepatnya ketika beliau baru saja menjabat sebagai Presiden Indonesia. Nah, pada saat masa transisi dari pemerintahan sebelumnya itu, Indonesia memang ekonomi Indonesia itu sedang labil ya, karena melonjaknya harga minyak dunia yang mencapai 150 US dollar per barel gitu. Itu tuh dua kali lipat lebih dari harga normalnya. Dan itu tuh dan ketika masa jabatan Bu Megawati itu menolak untuk menaikkan harga BBM gitu. Dan Pak SBY juga tidak mempermasalahkan hal itu. Itu hak beliau, dan jadi Pak SBY menghormati keputusannya gitu. Tetapi akhirnya Pak SBY dihadapi dengan dua pilihan yang pilihannya itu sama-sama berat gitu, memiliki resiko yang tinggi. Yang pertama, beliau tidak menaikkan harga BBM, tetapi dengan resikonya ekonomi Indonesia pasti akan ambruk. Tapi jika dia menaikkan harga BBM sekitar 20% untuk mengikuti harga pasar dan keuangan negara, pasti kemiskinan akan naik, angka kemiskinan bakal naik, rakyat akan menjerit gitu, karena dengan harga BBM naik pasti kebutuhan pokok juga bakal naik. Dan pada akhirnya Pak SBY memilih opsi yang kedua, yaitu dengan menaikkan harga BBM tetapi dengan mengucurkan bantuan langsung tunai atau BLT itu. Dan nah, BLT ini sasarannya itu untuk masyarakat dengan golongan ekonomi bawah ya. Dan kenaikan harga BBM ini sudah terjadi dua kali ketika masa jabatan PSBY, yaitu ketika April dan Oktober tahun 2005. Nah, awalnya itu Pak SBY dia bertanya-tanya kan kepada para menteri gitu, apakah bantuannya sudah siap, apakah penerimanya sudah terdata dengan benar, karena Pak SBY ingin bantuannya ini tepat sasaran dan by name by address gitu, supaya apa namanya supaya supaya tidak supaya semua tuh rata gitu, supaya semuanya dapat, supaya semuanya benar. Tapi karena belum siap, akhirnya PSBY menundanya hingga 3 minggu gitu. Nah, karena penundaan tersebut, akhirnya Pak SBY banyak menerima kritikan karena orang beranggapan bahwa Pak Presiden ini ragu-ragu gitu, dia tidak tegas, dia juga lamban karena tidak menaikkan harga BBM dengan segera gitu. Tapi setelah semuanya sudah siap, harga disesuaikan, bantuan dikucurkan, Pak SBY pun masih tetap menerima kritikan gitu, karena kritikan dengan banyak yang bilang bahwa Pak SBY itu tuh tidak mendidik rakyatnya lah, terus memanjakan dengan memberi uang lah gitu. Padahal tuh bantuan itu tuh untuk membantu rakyat-rakyat kecil supaya kebutuhan mereka tuh tetap terjaga gitu, supaya daya beli mereka tetap terjaga, karena kan mereka terdampak dengan naiknya harga BBM. Dan dengan bantuan tersebut akhirnya terbukti gitu, Pak SBY berhasil melewati krisis, bahkan perekonomian Indonesia pun pertumbuhannya mencapai 6%, lebih dari 6% pada tahun 2008. Dan Indonesia juga akhirnya masuk ke dalam G20, kelompok negara dengan perekonomian besar di dunia. Nah, itulah salah satu peristiwa yang pernah terjadi pada masa Pak SBY, dan memang tidak semuanya berjalan lancar karena pastinya setiap masa jabatan itu pasti ada masalah gitu loh. Dan mungkin itu aja, sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rida dari kelas 12 IPA 1. Sehubungan dengan ujian keterampilan
mata pelajaran sejarah Indonesia, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu kemajuan pesat di bidang ekonomi pada masa pemerintahan Pak SBY. Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal juga dengan inisial SBY, Pak SBY adalah presiden ke-6 dengan perolehan suara terbanyak dibandingkan presiden lain, sekaligus presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dengan 2 periode masa pemerintahan. Salah satu prestasi Pak SBY terjadi pada pemilu 2009, yaitu pemilu pada periode kedua pemerintahan Pak SBY. Pak SBY di sini mendapatkan namanya di mata dunia sebagai the most voted leader in the world dalam pemilu demokrasi dengan perolehan suara yang hingga 60,80% tadi, yang mengalahkan perolehan suara yang diperoleh oleh Presiden Barack Obama dan Vladimir Putin dan presiden-presiden lainnya. Pada pemerintahan Pak SBY yang dimulai pada 2004 hingga 2014, dalam bidang ekonomi banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di antaranya pada tahun 2011, cadangan devisa yang tembus hingga 124,5 US dollar, yang menempatkan rekor ini paling tinggi dibandingkan rekor-rekor sebelumnya sejak Indonesia berdiri. Dilanjutkan dengan penurunan hutang produk domestik bruto yang disingkat PDB, yang semula rasionya adalah 80,8%, berhasil diturunkan dalam pemerintahan Pak SBY ini menjadi 36% pada 2008. Dilanjutkan dengan melunasi seluruh hutang International Monetary Fund atau IMF sebesar 60,7 triliun rupiah. Dan kemajuan ekonomi yang paling menonjol ialah Pak SBY membawa nama Indonesia menjadi 10 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2014 oleh perhitungan Bank Dunia. Hal ini yang membuat Indonesia masuk dalam G20, yaitu perkumpulan negara dengan ekonomi terbesar. Selesailah materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nabila Syamimah Putri dari kelas 12 IPA 1 sesi genap. Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut juga SBY adalah Presiden Republik Indonesia yang kelima yang menjabat pada periode 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Nah, selama menjabat presiden selama 2 periode, SBY banyak menorehkan hasil gemilang selama menjabat baik bidang politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintahan SBY pada bidang politik dan ekonomi saja. Nah, langsung kita masuki yang pertama, yaitu kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang politik. SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Antara lain yaitu salah satunya Jepang. Nah, perubahan-perubahan global ini pun dijadikan sebagai peluang. Kita masukin ciri politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan SBY. Nah, beberapa di antaranya yaitu terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang, Cina, India, dan juga lain-lainnya.
Lalu juga terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri internasional. Nah, terakhir adalah ia memiliki konsep trust. Bagaimana yang kita ketahui itu, arti trust itu sendiri adalah percaya. Nah, dalam hal ini konsep trust berarti membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Nah, prinsip-prinsip konsep trust inilah itu ada unity, harmony, security, leadership, and prosperity. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia pada tahun 2008 dan juga selanjutnya. Lalu ada beberapa kebijakan dalam negeri yang pernah diambil oleh SBY, salah satunya ialah menekankan program ekonomi makro daripada program peningkatan ekspor secara spesifik. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu kebijakan sosial Bambang Yudhoyono pada bidang ekonomi. Nah, salah satu kebijakan ekonomi pada pemerintahan Pak SBY tersendiri adalah mengurangi subsidi, yaitu dengan menaikkan harga bahan bakar minyak atau yang biasa kita tahu BBM. Nah, untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintahan mengeluarkan kebijakan untuk memberi bantuan langsung tunai kepada rakyat yang kurang mampu. Nah, pada pemerintahan Pak SBY ini perekonomian Indonesia mendapat suatu masalah dalam kasus Bank Senturi yang sampai saat ini juga belum terselesaikan. Bahkan sampai mengeluarkan biaya 6,7 triliun untuk menyelesaikan kasus Bank Senturi ini. Nah, terlepas dari masalah itu, kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY juga mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pusat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang tahun 2008 dan 2009. Nah, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 atau 6% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 6 sampai 6,5% pada tahun 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, baik itu bidang politik ataupun bidang ekonomi. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini beberapa isu yang menjadi kontroversi dalam setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kasus Kenturi. Kasus penyelamatan Bank Kenturi yang terjadi pada November 2008 atau saat pemerintahan SBY JK. Kasus Kenturi ditengarai merugikan negara. Isu itu terus berkembang dan puncaknya DPR membuat panitia hak angket Kenturi atau lebih dikenal Pansus Kenturi pada 4 Desember 2009 saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pansus dibubarkan pada 24 Februari 2010 dengan pandangan akhir masing-masing fraksi partai politik di DPR. Hanya Partai Demokrat dan PKB yang menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penyelamatan Bank Kenturi tersebut. Dalam rekomendasinya, kasus ini tetap diteruskan pada aparat penegak hukum. Tetapi hingga kini masih terkatung-katung. Kasus ini menjadi hantu politik sewaktu-waktu bisa bangun. Kata anggota DPR fraksi PKS, Andi Rahmat, akibat dari isu ini adalah terpentalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Sebelum mengundurkan diri, Sri Mulyani sempat bersitegang dengan Abu Rizal Bakri yang merupakan Ketua Umum Golkar. Muhammad Farhan 12 IPA 1. Masa reformasi di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004 sampai 2014. Pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus, salah satunya kasus suap Kemenpora Wafid Muharam dan kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazarudin. Dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change.
Kemajuan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan, diantaranya adanya penyelenggaraan jaminan sosial BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, dan pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan koneksivitas. Berikut peristiwa yang terjadi dalam masa pemerintahan SBY dari tahun 2004 sampai 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Rivaldi dari kelas 12 IPA 1. Sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan Presiden SBY bersama Wakil Presiden Yusuf Kala. Pemerintahan SBY dan Yusuf Kala berlangsung pada tahun 2004 sampai 2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Yusuf Kala mencetuskan visi dan misi sebagai berikut. Visinya satu, terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia. 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi: mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. 2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. 3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia. Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Program pertama pemerintahan SBY Yusuf Kala dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat secara umum. SBY dan Yusuf Kala melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kebebasan oleh Presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Kebijakan parsial dan spontan sering datang dan hasilnya mengecewakan masyarakat. Misalnya kedatangan Presiden AS George W. Bush pada tanggal 20 November 2006 yang dipersiapkan secara besar-besaran dan menghasilkan dana besar telah mengundang banyak kecewaan. Masyarakat yang anti AS menuduh Amerika Serikat menuduh Indonesia tidak memiliki agenda pemerintahan yang pasti. Belum lagi masalah lumpur, PT Lapindo berantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah lumpur ini telah menenggelamkan 4 desa yang dihuni oleh ribuan warga. Selain itu, banyak perusahaan yang terendam lumpur, artinya negara dan masyarakat dirugikan dengan adanya masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintahan telah mengupayakan segala macam cara untuk menanganinya, termasuk mendatangkan tim dari luar negeri dan membentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Meiza dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan SBY. Jadi pas zaman SBY terjadi kenaikan BBM premium awal. Jadi waktu itu terjadi ketika awal pemerintahan SBY dengan harga 1.820 per liter. Lalu pada 1 Maret 2005 mengalami kenaikan lagi
sebesar 2.400 per liter. Disusul pada 2 Oktober 2005 terjadi kenaikan menjadi 4.500 per liter. Penurunan harga BBM masuk ke tahun terakhir periode 1 pemerintahan SBY. Kenaikan BBM kembali terjadi dengan kenaikan sebesar 1.500 per liter, yang menyebabkan harga BBM menjadi 6.000 per liter. Namun, harga BBM tahun 2013 yang mengikuti harga minyak dunia mengalami penurunan sebanyak 2 kali, yaitu menjadi 5.000 dan 4.500 per liter. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi, saya dari kelas 12 IPA 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Sekretariat Gabungan. Sekretariat Gabungan atau Setgab merupakan perhimpunan partai kepolisian yang diketuai oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Pelaksana Harian oleh Abu Rizal Bakri. Setgab didirikan untuk menjabatani antara eksekutif dan politik di legislatif. Setgab menimbulkan kontroversi karena seringkali dinilai memiliki kewenangan layaknya pemerintah. Di antara anggota Setgab yang terdiri dari 6 partai kepolisian, koalisi juga terjadi ketidaknyamanan, terutama terhadap kepemimpinan Golkar. Hingga kini isu ini masih terus berlangsung. Dengan ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Maulana dari kelas 12 IPA 1 sesi genap akan menjelaskan tentang konflik perbatasan dengan Malaysia pada masa jabatan Presiden SBY. Konflik perbatasan dengan Malaysia. Masalah perbatasan dengan Malaysia bersifat laten dan bisa menonjol sewaktu-waktu, tetapi temporer. Isu ini pernah menyita perhatian publik ketika petugas Dinas Kelautan Indonesia ditangkap oleh kepolisian di Raja Malaysia di perairan Tanjung Berikat. Gelora nasionalisme di masyarakat menguat sehingga membuat Presiden harus berpidato di atas markas TNI untuk masalah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pendi Radianto dari kelas 12 IPA 1 sesi genap. Saya akan memperjelaskan tentang kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa jabatan Presiden SBY. Kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Isu ini bermula dari wacana yang digelar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang KPK sebagai lembaga superbody. Hal itu tampaknya mendapatkan sorotan negatif dari media-media, apalagi saat itu kasus KPK Antasari Azhar sedang disidangkan dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Hal itu membuat polemik antara fakta dan rekayasa terhadap kasus tersebut. Akhirnya Antasari diberhentikan secara tetap dari jabatannya pada tanggal 11 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah diberhentikan sementara pada tanggal 6 Mei 2009, pada 11 Februari 2010 Antasari divonis hukuman penjara 18 tahun karena terbukti bersalah turut serta melakukan pembujukan untuk membunuh Nasruddin Zulkarnain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Joandik Augustin. Pada kali ini saya akan menjelaskan peristiwa penting pada masa era SBY. Dimulai pada 22 November 2004. SBY untuk pertama kalinya mengambil langkah meminta bantuan internasional senilai 75 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun infrastruktur di Indonesia pada forum APEC di Chile. Dan pada 21 Desember 2004 helikopter
Bel 205 nomor registrasi HU 416 milik TNI AD jatuh menabrak tebing di kawasan Sungai Siriwo, Kampung Okbado, Distrik Siriwo, Nabire, Papua dan menewaskan 5 awak penumpang. Kejadian itu adalah yang pertama dari rangkaian kecelakaan alutsista pada masa pemerintahan SBY. Pada 26 Desember 2004 terjadi gempa bumi di Samudra Hindia, lepas pantai barat Aceh. Gempa yang disusul tsunami tersebut menewaskan setidaknya 6.000 jiwa. Pada 1 Maret 2005, pemerintahan menaikkan harga BBM. Kenaikan harga tersebut memicu diperkenalkannya program bantuan langsung tunai berupa kompensasi uang tunai bagi warga miskin. Sekian.